Pada video kali ini kita akan membicarakan seputar mitologi yang ada di dunia One Piece. Kita akan mencoba menelisik cerita rakyat, kepercayaan di berbagai negara yang berkaitan dengan mitologi Dewa Matahari. Semua penggemar One Piece selalu dibuat tertegun oleh alur cerita Eiichiro Oda dalam setiap episodenya. Bagaimana tidak? Setiap episode yang ada di One Piece dari episode pertama hingga saat ini, Eiichiro Oda seolah ingin menunjukkan kepada kita tentang teka-teki dalam ceritanya. Bahkan tak jarang juga dia menyisipkan kisah di dunia nyata seperti perbudakan, hukum, kemanusiaan, bahkan persahabatan dalam alur cerita One Piece. Nah, kali ini kita akan mencoba mencari tahu apakah benar bahwa Eiichiro Oda mengadopsi sosok Dewa Nika, yaitu awakening dari Monkey D. Luffy dari mitologi yang ada di dunia nyata. Sudah bukan rahasia umum bahwa sang kapten Monkey D. Luffy memiliki awakening sebagai Dewa Nika, atau disebut juga sebagai titisan Dewa Matahari. Dalam dunia One Piece, Dewa Nika atau Dewa Matahari tersebut dilambangkan sebagai sosok pembebas dan pembawa kebahagiaan serta tawa. Namun, legenda tentang sosok Nika di dunia One Piece lebih dari sekedar tawa dan kebahagiaan. Banyak anggapan bahwa di masa lalu, khususnya bagi budak dan tawanan, meyakini bahwa Nika atau Dewa Nika akan membebaskan mereka. Dia juga akan membebaskan semua budak dan tawanan serta melindungi mereka semua. Nah, sampai di sini sebenarnya juga ada beberapa kisah atau cerita rakyat atau mitologi di dunia nyata yang mirip dengan sejarah Dewa Matahari atau Dewa Nika di dunia One Piece. Jika kita membahas mitologi Dewa Matahari, maka kita akan menemukan beberapa mitos seperti di negara Mesir dan India, di mana Dewa Matahari di mitologi Mesir disebut Ra, sedangkan mitologi Dewa Matahari di India disebut Dewa Surya. Ra atau Amun-Ra adalah Dewa Matahari Mesir kuno. Ra dianggap sebagai dewa tertinggi dalam kebudayaan Mesir kuno. Sedangkan di India, Dewa Matahari disebut sebagai dewa tertinggi dalam kitab Brahma Purana dan dikenal sebagai nama Surya atau Martan. Berbeda dengan dua negara tersebut, dalam mitologi Yunani, Dewa Matahari dikenal dengan nama Nike atau Nika yang berarti kemenangan. Bahkan bangsa Romawi menyamakan Dewa Nike dengan Dewi Victoria. Sampai di sini ada sedikit benang merah tentang hubungan mitologi di dunia One Piece dengan dunia nyata, khususnya tentang Dewa Matahari. Namun, jika kita melihat bentuk awakening Monkey D. Luffy justru menyerupai Fujin dan Raijin. Ia adalah dua dewa cuaca dalam agama Shinto di Jepang. Sosok Dewa Raijin dan Fujin keduanya ditakuti dan dihormati karena kekuatan mereka atas alam. Pada sosok dewa-dewa kepercayaan Jepang memang tidak ada garis yang kontras. Dewa Jepang dianggap baik namun memiliki sifat yang juga ditakuti, seperti salah satunya adalah sosok Raijin dan Fujin ini. Sosok Raijin dan Fujin memang dianggap membawa bencana bagi cuaca dan alam Jepang. Namun, mereka juga dipercaya sebagai penjaga keamanan Pulau Jepang. Sosok dewa ini sangat terkenal bagi masyarakat Jepang dari dulu, sehingga masyarakat Jepang menjadikannya sebagai sosok pelindung. Nah, gambaran ini mirip dengan misi Monkey D. Luffy yang ingin menyelamatkan Pulau Onigashima dari bayang-bayang Kaido. Dalam pertempurannya dengan Kaido saat mode awakening, Monkey D. Luffy terlihat mampu memegang sebuah petir dan mampu mengendalikan semua kekuatan alam di sekitar untuk menjadikannya sumber kekuatan. Sampai di sini, saya berkesimpulan bahwa benang merah awakening Monkey D. Luffy sebagai Dewa Matahari dengan cerita di dunia nyata adalah penggabungan dua sosok penting dalam mitologi Yunani dan mitologi Jepang. Well, perlu dicatat bahwa ini hanyalah analisa pribadi. Kebenaran yang sesungguhnya tentang penggambaran Dewa Nika atau Sun God of Nika milik Monkey D. Luffy hanyalah Eiichiro Oda yang tahu. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa komen di bawah untuk diskusi lebih lanjut.